Sistem kepercayaan Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, kepercayaan mulai ditandai dengan adanya ilmu cara penguburan mayat. Bangsa Melayu Austronesia juga telah mengenal kepercayaan upacara pemujaan terhadap arwah nenek moyang atau para leluhur. Para leluhur yang meninggal pada waktu itu dikuburkan dengan upacara penguburan. Adapun dua macam cara penguburan pada zaman Neolitikum, yaitu 1. Penguburan langsung. Mayat dikuburkan sekali, yakni dikubur langsung di dalam tanah atau diletakkan dalam sebuah wadah atau peti, dan kemudian dikubur dan diikuti dengan upacara. Cara peletakan mayat pun ada dua cara, yaitu membujur dan terlipat atau meringkuk. Mayat selalu dibaringkan mengarah ke tempat roh atau arwah para leluhur, contohnya di puncak gunung. Adapun bekal untuk sang mayat dalam perjalanan ke dunia roh berupa seekor anjing, unggas, serta manik-manik. Penguburan seperti ini dapat kita jumpai di Anyer, Jawa Barat, dan di Palawangan, Rembang, Jawa Tengah. Yang kedua, penguburan tidak langsung. Penguburan dengan teknik ini biasanya diterapkan di daerah Melolo atau Sumba, Gilimanuk di Bali, Lesung Batu di Sumatera Selatan, dan Lomblen Forest di NTT. Cara penguburannya, yakni awalnya mayat dikubur secara langsung di dalam tanah tanpa diikuti dengan upacara tertentu. Setelah diperkirakan, mayat telah berubah menjadi kerangka, makam kemudian digali lagi. Kemudian, kerangka tersebut dicuci serta diberi hermatif pada persendian lalu diletakkan dalam tempayan atau sarkofagus. Terdapat kepercayaan yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah meninggal jiwanya akan berada di alam roh, serta setiap orang memiliki tempatnya yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan tempat tersebut ditentukan dengan amal perbuatan yang dilakukan selama masih hidup di dunia, serta besarnya upacara kematian atau penguburan yang diselenggarakan. Puncak dari penyelenggaraan upacara ditandai dengan pendirian bangunan batu besar yang juga disebut dengan megaliti. Kehidupan sosial. Kehidupan bercocok tanam dan menetap memberikan banyak waktu luang bagi mereka. Waktu luang tersebut mereka gunakan untuk berkarya, meningkatkan hasil budayanya seperti membuat perahu, membuat kerajinan, membuat anyaman, dan gerabah. Mereka juga sudah mengenal pakaian. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat pemukul kulit kayu. Mereka juga telah menggunakan perhiasan, terbukti dengan ditemukannya gelang, kalung, dan manik-manik dari batu indah. Dalam pola hidup food producing, mereka menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam dan berternak. Meskipun dalam taraf yang sederhana, dalam pola bertempat tinggal, manusia zaman batu muda cenderung bertempat tinggal di dekat sumber air, seperti di dekat sungai, tepian danau, dan di pesisir. Tempat tinggal mereka pada dasarnya berupa rumah sederhana yang berbentuk bulat dengan atap dedaunan. Rumah-rumah jenis ini sampai sekarang masih dapat berjumpai di Timur, Kalimantan Barat, Andaman, dan Nicobar. Kemudian berkembang bentuk rumah besar yang dibangun di atas tiang atau sering disebut rumah panggung. Dengan berkembangnya kehidupan sosial budaya yang lebih maju, maka mereka memerlukan alat komunikasi yang efektif, yaitu bahasa. Menurut H. Keru, bahasa yang digunakan oleh penduduk di Kepulauan Indonesia pada zaman Neolitikum adalah bahasa Melayu Polinesia yang merupakan rumpun bahasa Austronesia. Keadaan ekonomi zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini adalah zaman yang paling maju dari semua zaman yang pernah ada. Mereka sudah mulai mengubah kebiasaan dari mencari bahan makanan mentah menjadi membuat makanan. Mereka belajar untuk bertani dan berternak. Mereka mulai menanam benih tumbuhan di lahan yang kering. Hal ini menjadi cikal bakal terjadinya ekonomi atau tukar-menukar barang dalam sistem ekonomi manusia. Food producing ini ditandai dengan beberapa hal, seperti terbentuknya kelompok masyarakat, tidak lagi nomaden, dan membuat rumah. Mereka mulai mengasah keterampilan dalam bercocok tanam dan berternak, sehingga bisa menawarkannya kepada manusia atau kelompok lain. Mereka juga semakin ahli dalam urusan membuat perkakas kebutuhan rumah tangga.
Mereka bisa mendapatkan makanan atau perhiasan apabila ditukar dengan barang yang dimiliki. Manusia di zaman ini sudah bisa menghasilkan peralatan yang halus di kedua bagian sisinya. Beberapa hal yang dibuat di zaman ini adalah kapak lonjong, pahat segi panjang, dan kapak persegi. Selain barang-barang dari bahan batu, manusia yang menghasilkan peralatan lainnya seperti perhiasan. Manusia di zaman ini sudah membuat perhiasan dari batu yang bagus. Sudah pasti ada sistem barter jika ingin mendapatkan perhiasan ini. Selain perhiasan, manusia yang hidup di zaman Neolitikum sudah berusaha membuat kain. Kain ini terbuat dari serat-serat tumbuhan yang dianyam menggunakan tangan. Pada masa itu, kain dan perhiasan adalah hal paling mewah yang ada sehingga menjadi harta berharga. Kebudayaan zaman Neolitikum memasuki tahun 1500 sebelum Masehi, Kepulauan Nusantara menerima kedatangan migrasi jenis manusia Malayan Mongoloid atau disebut juga Melayu Austronesia yang berasal dari kawasan Yunani atau Cina Selatan. Mereka mendominasi wilayah bagian barat Indonesia, sedangkan Australomelanesid tergeser ke arah timur. Kemudian terjadi pembauruan antara kedua jenis manusia tersebut. Mereka memasuki Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur selatan. Dari Yunnan, Thailand, Semenanjung, Malaka atau Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, lalu ke Sulawesi Selatan. Dan jalur timur, dari Yunnan, Vietnam, Taiwan, Maluku, Sulawesi Utara, Papua. Bangsa Melayu Austronesia datang dengan membawa kepandaian bercocok tanam di ladang. Tanamannya berupa keladi, labu air, ubi rambat, padi gaga, sukun, pisang, dan kelapa. Sebagai petani dan peternak, mereka memerlukan kebersamaan yang tinggi untuk menebang hutan, membakar semak, menabur atau menanam benih, memetik hasil ladang, mendirikan rumah, dan menyelenggarakan upacara. Untuk mengatur kehidupan bersama, mulai terlihat peran para pemimpin atau primus inter pares atau yang utama dari sesamanya, yaitu ketua suku, ratu, ataupun datuk. Mereka sudah terampil membuat gerabah, anyaman, pakaian, dan bahkan perahu.